4. Ide usaha modal kecil bahkan hampir tanpa modal yang mudah dijalankan. Assalamualaikum sahabat bisnis, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas ide usaha yang bisa dijalankan dengan modal kecil bahkan hampir tanpa modal. Cocok untuk Anda yang ingin berbisnis tapi belum memiliki modal. Simak videonya sampai akhir, siapa tahu bermanfaat untuk Anda. Bagi sebagian besar orang, tentunya berpendapat bahwa untuk memiliki sebuah usaha yang menghasilkan, terlebih dahulu kita harus memiliki modal yang cukup dan menganggap modal yang besar akan menghasilkan keuntungan yang besar. Padahal, besarnya keuntungan yang diperoleh tidak berdasarkan besarnya modal yang dikeluarkan. Dan sebagian lagi berpendapat bahwa menjalankan sebuah bisnis adalah dengan modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Bahkan seringkali orang yang ahli dan handal dalam berbisnis seringkali menjalankan sebuah bisnis tanpa menggunakan modal sepeser pun. Lalu di usaha apa saja yang bisa dijalankan dengan modal kecil bahkan hampir tanpa modal? Mari kita ulas bersama. Namun sebelum lanjut video ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan aktifkan tanda lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi ketika kami mengupdate video terbaru. Kalau sudah, langsung saja kita ulas ide usaha yang bisa dijalankan dengan modal kecil bahkan hampir tanpa modal. Ide usaha yang pertama, menjadi makelar. Menjadi seorang makelar bisa dibilang bisnis modal dengkul atau hampir tanpa modal, karena hanya mempertemukan antara penjual dan pembeli atau sebagai fasilitator dan akan mendapatkan komisi dari hasil penjualan tersebut. Biasanya barang yang diperjualbelikan berupa tanah, rumah, persewaan properti, kendaraan, barang-barang elektronik, hasil pertanian, dan masih banyak produk yang lainnya. Untuk menjadi seorang makelar, Anda harus memiliki wawasan yang luas terhadap produk yang ditawarkan oleh penjual. Anda harus memiliki koneksi yang luas agar Anda bisa mengetahui siapa orang yang membutuhkan produk tersebut. Informasi menjadi bagian yang sangat penting bagi seorang makelar, agar tahu siapa saja orang-orang yang akan menjual dan siapa saja orang-orang yang membutuhkan produk tersebut. Sehingga Anda bisa bekerja sama dengan penjual dan Anda bisa menawarkan produk kepada orang yang tepat. Mulailah menjadi makelar kecil-kecilan di sekitar tempat tinggal Anda. Anda bisa memanfaatkan internet untuk menambang dan mengolah informasi yang ada, sekaligus untuk mendukung promosi usaha Anda dengan memanfaatkan berbagai sosial media yang ada. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, buatlah kesepakatan bersama dengan penjual tentang komisi yang akan Anda dapatkan jika barang yang dijualkan oleh Anda laku. Dan kejujuran adalah hal yang wajib dimiliki oleh seorang makelar untuk menjaga reputasi dan mendapatkan keberkahan dari rezeki yang didapatkan. Lalu usaha yang kedua, menjadi dropshipper atau online marketer. Dropship adalah sistem berjualan online di mana Anda tidak perlu memiliki produk untuk dipasarkan, namun Anda cukup hanya mempromosikannya melalui internet, website, messenger, ataupun sosial media yang Anda miliki. Dan barang yang dipasarkan tersebut dikirim langsung oleh supplier ke alamat pembeli atas nama Anda atau toko online Anda. Sistem dropship bisa digambarkan dalam gambar berikut agar Anda lebih mudah untuk memahaminya. Ada beberapa kelebihan berjualan online dengan sistem dropship. Kelebihan yang pertama, tidak membutuhkan modal yang besar. Tentu saja ini sangat cocok untuk Anda yang ingin berbisnis namun tidak memiliki modal yang besar. Cukup bermodal media sosial dan tentu saja pulsa untuk mempromosikan dan menjalin komunikasi dengan calon buyer. Lalu kelebihan yang kedua, lebih praktis. Anda tidak perlu repot-repot menyetok barang karena hanya mempromosikan, lalu ketika ada buyer tinggal menghubungi supplier. Lalu ia akan mengirimkan produk tersebut ke alamat si buyer. Namun data pengirim adalah nama Anda. Semua proses akan dikerjakan dan menjadi tanggung jawab supplier. Lalu kelebihan yang ketiga, dapat dikerjakan dimanapun dan kapanpun. Dengan bermodal pulsa, baik untuk telepon, SMS maupun berlangganan internet, Anda bisa mengerjakannya di mana saja, tanpa ada batasan ruang dan waktu. Lalu kelebihan yang nomor 4, tidak ada biaya operasional. Berbeda dengan bisnis biasa yang membutuhkan biaya operasional, berbisnis dengan cara dropship tidak mengeluarkan biaya operasional yang cukup besar, sehingga usaha ini bisa dijalankan oleh siapa saja. Lalu kelebihan yang lain, berjualan dengan sistem dropship tidak membutuhkan tempat usaha, dan di samping itu, berjualan online dengan sistem dropship memiliki sedikit risiko.
Walaupun ada beberapa kekurangan dari sistem jualan dropship ini, diantaranya keuntungan yang diperoleh masih tergolong kecil. Lalu info stok barang terkadang kurang update, karena data tentang info mengenai barang tentu saja paling lengkap ada di tangan supplier, dan terkadang kita terlambat untuk mengetahui update stok barang terbaru. Kemudian kekurangan yang ketiga, dropshipper tidak melihat langsung barang yang dijual, hanya sedikit data informasi atau hanya mengira-ngira barang yang dijual tersebut, sehingga dropshipper berisiko mendapatkan komplain dari buyer jika barang yang dibeli tidak sesuai dengan harapan. Untuk itu, menjalin komunikasi dengan supplier adalah jalan yang terbaik, dan skill pertama yang harus dimiliki oleh seorang dropshipper adalah menjual. Pelajarilah tentang ilmu marketing online agar Anda menjadi dropshipper yang handal. Untuk meningkatkan keuntungan bisnis Anda, carilah supplier yang menawarkan produk dengan harga murah dan bisa dipercaya. Dan carilah produk-produk terlaris yang sedang ngetren dalam masyarakat, seperti aneka fashion. Saat ini, bisnis fashion masuk dalam kategori bisnis online terbaik di dunia, karena target pasar yang dituju oleh bisnis ini sangat luas dan menjadi sebuah kebutuhan utama di kalangan masyarakat dunia, termasuk juga di Indonesia sendiri. Target pasar fashion yang bisa dibidik sangat luas, mulai dari jilbab, baju anak, baju dewasa, celana, rok, gamis, dan lain sebagainya. Dari beragam jenis fashion tersebut, Anda bisa memilih salah satu atau fokus pada satu kategori yang Anda minati. Kemudian bisa Anda buat target pasar, apakah fokus untuk anak-anak, remaja, atau dewasa. Kemudian Anda pasarkan lewat HP melalui akun sosial media yang Anda miliki. Selain bisa dipasarkan melalui akun sosial media, Anda pun bisa memasarkannya lewat marketplace yang ada di Indonesia. Beragam marketplace yang ada tersebut biasanya memiliki kelebihan tersendiri. Anda tinggal memilih marketplace yang sesuai dengan keinginan Anda, dan Anda wajib memiliki rekening tabungan sebagai alat transaksi. Lalu ide usaha yang ketiga adalah menawarkan jasa di bidang yang Anda kuasai. Setiap orang tentunya memiliki skill atau keahlian yang berbeda-beda, yang jarang dimiliki oleh orang lain pada umumnya. Ini akan menjadi value atau nilai lebih yang bisa Anda manfaatkan, karena banyak masyarakat di luar sana yang membutuhkan jasa tersebut, seperti jasa bersih-bersih rumah panggilan, jasa cuci motor dan mobil panggilan, jasa les privat, jasa penitipan anak, jasa antar jemput anak sekolah, jasa servis panggilan, dan masih banyak yang lainnya. Lalu ide usaha yang keempat adalah usaha online kreatif. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, baik berupa laptop, Android, ataupun jaringan internet, maka Anda berpeluang untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah dari situ. Karena akan banyak usaha online kreatif yang bisa Anda jalankan, seperti menaruhkan jasa admin di sosial media kepada para pelaku usaha atau UKM untuk meningkatkan penjualan, melayani konsumen, atau membantu meningkatkan follower. Jika Anda hobi membaca dan menulis, Anda bisa menjadi blogger ataupun jasa penulisan artikel. Jika Anda hobi dalam bidang fotografi, Anda pun bisa menjual foto di Instagram. Biasanya, para pelaku bisnis membutuhkan jasa Anda untuk mengambil gambar terbaik dari produk yang mereka jual untuk kepentingan promosi guna menarik pelanggan lebih banyak. Dan masih banyak usaha online kreatif lainnya yang bisa dijalankan, yang bisa Anda pilih sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang Anda miliki, seperti menjadi konten kreator ataupun YouTuber. Sekali lagi, pilihlah bidang yang betul-betul Anda kuasai, karena jika Anda terjun ke dalam bidang yang tidak Anda kuasai, Anda harus bisa memaksakan diri untuk bisa menguasai bisnis tersebut. Oke, jadi gimana nih? Sudah ada gambaran tentang usaha apa yang ingin kawan-kawan jalankan? Nanti kawan-kawan bisa berdiskusi di kolom komentar ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kawan-kawan yang saat ini sedang mencari ide usaha dengan modal kecil atau hampir tanpa modal. Tetap semangat, berani mencoba, mau belajar, saya yakin Anda bisa mencapai kesuksesan. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.